Kemudian ikhwatal Islam, pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh umrah berkali-kali dalam satu perjalanan. Mengapa demikian? Kita lihat, dikala Nabi melaksanakan ibadah haji, haji Nabi namanya adalah haji qiran. Haji Nabi itu adalah haji qiran, artinya umrah kemudian haji tanpa terputus. Kemudian dikala melaksanakan ibadah haji, Ibunda Aisyah dia menangis karena kebetulan dia sedang berhalangan. Maka apa kata Nabi? Lakukan semua yang dilakukan oleh jemaah haji kecuali jangan tawaf. Sehingga dikala sampai di Mekah, biasanya yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin adalah tawaf. Aisyah tidak bisa tawaf, artinya dia tidak bisa umrah karena dia sedang berhalangan. Makanya dia tidak umrah. Semua para sahabat Nabi, semuanya tanpa terkecuali, mereka melaksanakan ibadah umrah, semuanya. Kemudian setelah selesai melaksanakan ibadah haji dan Ibunda Aisyah suci, maka dia datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, semua orang pulang dengan membawa umrah dan haji, sedangkan saya pulang dengan membawa haji saja. Saya belum umrah karena kemarin dia sedang berhalangan. Bisa dipahami? Kemudian apa kata Nabi? Silahkan kamu pergi ke Tan'im. Maka Tan'im itu disebut dengan masjid. Itulah sejarahnya kenapa disebut dengan masjid Aisyah. Kemudian ikhwatul Islam, pergilah kamu ke sana dan dikawani oleh Abdurrahman. Abdurrahman itu siapa? Siapa Abdurrahman? Siapa Abdurrahman? Abdurrahman anak saya. Abdurrahman banyak ya, tapi itu Abdurrahman bin Abi Bakar. Artinya saudara Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dikala dikawankan oleh Abdurrahman, yang umrah hanya Aisyah. Abdurrahman umrah atau tidak? Tidak. Padahal bisa bagi dia untuk umrah atau tidak? Bisa sekali. Dan para sahabat yang lainnya tidak ada satupun di antara mereka yang umrah. Bisa dipahami? Satu-satunya yang umrah adalah Aisyah. Makanya para ulama mengatakan, ini pendapat yang pertama ya, para ulama mengatakan barang siapa yang keadaannya sebagaimana dengan Aisyah, maka lakukanlah umrah berkali-kali. Kalau keadaannya sama dengan Aisyah, dan ini hanya untuk wanita karena mereka berhalangan. Laki-laki tidak ada yang berhalangan. Artinya kesempatan ini tertutup bagi kita. Untuk pendapat yang pertama, bisa dijelaskan, bisa dipahami semuanya? Baik, pendapat yang kedua, karena pendapat yang pertama ini kayaknya sulit diterima ya. Tapi bagaimanapun kita menyampaikan pendapat para ulama, karena kita ingin beribadah betul-betul ada sumbernya. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, tidak menjadi masalah, karena Nabi mengatakan al-umratu ila al-umrah, antara satu umrah dengan umrah berikutnya. Sekarang kita umrah, besok kita umrah lagi. Masuk dalam hadis ini. Maka mereka mengatakan silakan, tidak menjadi masalah, tapi mereka memberikan syarat. Itu ada jaraknya. Jaraknya minimal 3 hari, bukan 3 kali sehari. Bisa dipahami? Artinya umrah tunggu dulu 3 hari, baru umrah lagi. Kalau biasanya orang yang berumrah berkali-kali, berapa hari? 3 kali sehari. Untuk ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, 1 hari itu bisa 5 kali. Makanya kita lihat perkataan para ulama agar kita betul-betul beribadah ala bayyinah. Bisa dipahami? Ada lagi yang lebih ekstrim, artinya yang lebih kuat lagi. Tidaklah umrah kecuali sampai rambutnya tumbuh. Menunggu rambut tumbuh berapa minggu biasanya? 1 minggu ada? Ada atau tidak? Kurang lebih 1 minggu lah. Berarti 1 minggu jaraknya. Nah, perjalanan kita dikala kita berada di Mekah, berapa hari kita berada di Mekah? 5 hari. Belum sampai 1 kali sudah selesai itu. Artinya ikhwatul Islam tidak menjadi masalah. Kalau kita mengambil pendapat yang pertama tidak masalah, mengambil pendapat yang kedua juga tidak menjadi masalah. Hanya saja kita harus tahu aturannya, itu saja.